Senang bisa menjumpai saudara hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara pernah mendengar sebuah nama yang terkenal dengan sebutan Raja Rock and Roll pada era tahun 60-an. Dia adalah Elvis Presley. Lagu-lagunya terkenal dan hits. Tapi tahukah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan bahwa sebelum dia menjadi orang terkenal, dia adalah seorang yang penuh dengan perjuangan untuk mencapai titik ketenaran itu. Pada waktu itu dia pernah mendaftar audisi nyanyi. Dan di saat dia mendaftar audisi nyanyi, dia sering mendapat tekanan. Dia sering mendapat hinaan. Mereka, para juri, sering sekali mengatakan bahwa suaranya jelek. Dia nggak pantas jadi seorang penyanyi. Pantasnya adalah jadi sopir truk, karena memang latar belakang dia adalah sopir truk. Sampai akhirnya apa yang orang-orang itu katakan tidak membuat si Elvis ini patah arang. Dia tetap semangat, dia tetap mencoba keberuntungannya sampai akhirnya dia menjadi musisi terkenal. Dan karya-karyanya masih diingat orang sampai hari ini. Nah saudara, seringkali perkataan itu bisa menjatuhkan tetapi juga bisa membangkitkan seseorang. Amsal 27 ayat 3 di dalam versi BIMK ayat itu dikatakan begini: batu dan pasir itu masih ringan bila dibandingkan dengan sakit hati yang ditimbulkan oleh orang bodoh. Nah saudara, sakit hati itu adalah penyakit yang bisa menghancurkan kehidupan manusia. Biasanya sakit hati itu ditimbulkan oleh perkataan. Seringkali manusia menyikapi perkataan itu dengan dua hal. Ada yang positif, ada yang negatif. Ada orang yang mengatakan hal negatif, tetapi karena hati dan pikiran kita menerima dengan sikap positif, maka apa yang orang katakan itu justru memacu semangat kita, memacu gairah, memacu sebuah niat untuk menjadi lebih baik dari apa yang orang katakan. Tetapi ada juga perkataan orang itu biasa-biasa, tetapi karena diterima dengan pikiran dan hati yang negatif, maka justru perkataan itu menghancurkan, justru menjatuhkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal pasal 4 ayat 23, ayat itu mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati menjadi pusatnya. Kita tidak pernah bisa melarang burung terbang di atas kepala kita dan membuang kotoran di kepala kita. Tetapi kita bisa melarang burung untuk tidak hinggap di atas kepala kita, dan artinya adalah kita nggak pernah bisa melarang orang untuk memperkatakan sesuatu tentang hidup kita. Tetapi kita bisa menjaga hati kita untuk tetap murni dan tidak tercemari. Di dalam Injil Markus pasal 7, ayatnya yang ke-24 sampai ayat 30 diceritakan, ada seorang perempuan dari Sirofenisia. Dia pada waktu itu memiliki sebuah masalah. Anaknya sedang sakit dan dia minta pertolongan. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi di saat dia pergi menghadap Tuhan Yesus katakan begini. Ayat 27, lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu.
Saudara, perempuan ini memiliki sikap hati yang luar biasa. Dia tidak marah dengan apa yang dikatakan Yesus pada waktu itu, tetapi dia justru menyikapi dengan sikap yang positif sehingga anaknya menjadi sembuh. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari jaga hati supaya tetap murni, karena hati yang murni, hati yang bersih, maka kehidupan yang dijalani juga akan dipenuhi dengan damai, sejahtera, dan sukacita Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.